Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsukon seorang player. Kita masuk di part 39. Di awal video ini, meskipun sempat terkejut dengan kehadirannya, Raul langsung bertanya kepadanya, "Kain, bagaimana kondisi di ibu kota sekarang?" Kain menjelaskan, situasinya benar-benar genting sekarang. Imperial Hound yang sudah berhasil masuk ke penjuru kerajaan sekarang muncul dan menyerang dengan kekuatan penuh. Dan yang menjadi pemimpin garis depan mereka adalah Randa. Mereka menjadi kerjasama dengan Imperial Hound dan menyerang istana kerajaan. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terkejut. Bahkan Raul sendiri berpikir, sudah kuduga, pemberontakanlah yang menjatuhkan kerajaan Ruben. Sebuah insiden yang melibatkan kekuatan internal dari pihak kekaisaran yang bekerja sama dalam merebut kekuatan yang berujung pada jatuhnya keluarga Aston. Semuanya pasti sudah mereka rencanakan, tapi aku yakin masih ada waktu yang tersisa. Sia, mungkinkah pergerakanku memberikan perubahan pada rencana mereka? Dengan pikiran seperti itu, Raul kembali bertanya, bagaimana keadaan Bernard dan para knight yang lain? Kain menjelaskan, Tuan Bernard bersama Tuan Homer sedang memimpin para pasukan untuk melakukan ekspedisi. Tapi saat ini, akibat situasi saat musuh, semua kekuatan utama kerajaan sedang tidak ada. Akan sangatlah sulit bagi kita untuk memasuki kawasan istana kerajaan. Raul yang bisa membayangkan keadaannya membalas, yang lebih parah adalah yang memimpin pemberontakan itu adalah Randa, yang kini memegang asas penuh atas semua keamanan kerajaan. Mendengar semua hal itu, Jack yang tak bisa menahan emosinya berkata, beraninya bajingan-bajingan itu memberontak sampai-sampai menjalin kerjasama dengan kekaisaran. Master, ayo habisi mereka, sialan itu sekarang. Pierce di dekatnya membalas, tenanglah Jack, kalau kau begitu terus, malah kau yang akan bakal tewas. Stamina dan kekuatan kita Jack sekarang sudah benar-benar habis. Bersamaan dengan Josh yang menurunkan Nakia dari punggungnya, Philip menghampirinya bertanya, Nakia, apa kamu masih punya sisa recovery potion? Nakia membalas, memang masih ada sisa satu botol lagi, tapi kalian semua sudah mengkonsumsinya melebihi kondisi dosis harian. Jadi, itu tidak akan efektif, tidak akan ada efek sampingnya juga. Lalu, kalian juga memberitahu Raul, mungkin mereka sudah memperkirakan hal ini juga, di mana mereka menghilangkan semua hal yang berpotensi menjadi penghalang bagi mereka. Mendengar hal itu, Raul kembali terdiam berpikir, kalau sudah begini, aku juga tidak akan bisa menggunakan radian aura. Aku menggunakan energi lebih banyak di dalam gate dari perkiraanku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba saja sebuah window sistem muncul di depan Raul, yang mana window itu bertuliskan, seorang buyer meminta izin untuk menggunakan mana stone grade D di inventory atas nama Rafael. Apakah Raul mau memberikan izin untuknya? Tentu saja, nulisan tersebut membuat Raul kebingungan. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Rafael muncul di depannya dengan mengatakan, kelihatannya kamu dalam masalah ya? Lama tak jumpa, Raul. Raul yang terkejut pun membalas, Rafael, bagaimana kau? Kita beralih ke jalan ibu kota, di mana terlihat mayat prajurit yang bergelimpangan di sana. Meskipun begitu, masih ada seorang pria yang masih bertahan, melindungi seorang ibu dan anaknya yang begitu ketakutan. Sebut saja pria itu Marco, seorang mantan knight dari keluarga Carrington. Melihatnya yang begitu gigih melindungi keluarga di sana, beberapa anggota Imperial Hound di sana pun berkata, masih ada orang seperti dia di ibu kota ya? Kelihatannya tidak semua lawan kita sudah teratasi. Apa kau tahu, Bujang? Dia bagian dari Knighthood amanah. Untuk apa kau tahu hal itu? Mending kita habisi dia sekarang aja, oke? Hei, dia mantan pengawal dari keluarga bangsawan Carrington. Aku dengar dia keluar dari sana setelah insiden gate waktu itu. Jika saja kau menetap, kau bisa saja menjadi bagian dari Korporalis Agung ini. Mendengar perkataan mereka, Marco yang terpojok hanya bisa berpikir, apa Carrington juga terlibat dalam pemberontakan ini? Apakah mereka bekerja sama dengan pihak kekaisaran? Templeton dan Aston sekarang berada di perbatasan. Keberadaan keluarga, McNeil dan juga Greer juga tak diketahui.
Satu-satunya pasukan yang bisa menghadapi pemberontakan ini hanyalah para penjaga. Apakah ini akhir dari kerajaan ini? Melihatnya yang terdiam begitu, seorang anggota Imperial Hound berkata, "Toh, kau bakal menolak tawaran kami untuk bergabung dengan pemberontakan ini. Jadi sebaiknya kau akhiri saja hidupmu sekarang." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, mereka semua dikejutkan ketika tuan muda Dalton muncul di belakangnya menyangga. "Kau pikir kau ini siapa?" Ditambah lagi, belum sempat mereka semua bisa bereaksi, Dalton dengan cepat membunuh mereka. Meskipun begitu, Dalton malah melupakan sesuatu, hingga ia pun menggerutu. "Sia, aku tidak sengaja membunuh mereka semua. Harusnya aku sisakan satu untuk aku interogasi." Kau kenaik dari Carrington kan?" Marco di belakangnya membalas. Benar, nama saya adalah Marco, Tuan Muda Dalton. Saya tidak tahu kalau Anda masih ada di ibu kota. Saya kira semua kenaik dari Templeton sekarang berada di perbatasan utara." Dengan santainya, Dalton menimpali. Soal itu, aku berada di sana. Bisa banget tahu kalau buat dari sana tanpa ketahuan. Ya, tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi di ibu kota kan? Marco pun mengangguk membenarkannya, yang membuat situasinya semakin hening seketika. Meskipun begitu, keningan itu segera terhenti ketika seorang warga di sana yang diselamatkannya berterima kasih kepada Marco. Tentu saja, Marco melimpahkan terima kasihnya pada Dalton yang telah membunuh anggota Imperial Hound di sana. Meskipun begitu, Marco yang sama sekali tak bisa menjawab pertanyaan anak warga itu, di mana ia bertanya, "Kenaik Templeton akan melindungi kami kan?" Hingga Dalton sendiri berkata, "Mereka mungkin tidak bisa karena pasukan Templeton sedang berada jauh di ibu kota untuk saat ini. Tapi itu bukan berarti kita harus khawatir karena dia ada di sini, sang pelindung Turium." Kita beralih kembali pada Raoul, di mana Rappel muncul dengan mengatakan, "Lama tak jumpa, Raoul. Jangan-jangan kamu sudah lupa denganku ya?" Raoul yang menampak terkejut membalas, "Apa kau baik-baik saja sekarang, Rafael?" Rappel menimpali, "Tentu saja, lihat saja diriku sekarang. Manaku sekarang mengalir deras. Ini semua bisa terjadi karena kamu mau membantuku. Terima kasih banyak, Raoul." Mendengar hal itu, Raoul pun tersenyum mensyukurinya. "Ya, aku senang kau sudah membaik." Rappel yang menjadi situasinya pun bertanya, "Bawahanmu kelihatannya lelah semua. Aku tebak kalian sedang dalam masalah besar ya. Karena kamu sudah menjadi penyelamatku, aku akan membalas jasamu kali ini. Kalau kamu meminjamkanku mana stone ini padaku." Namun, di saat mereka berdua tengah mengobrol, Jack yang merasa aneh mendekat bertanya, Master, punten, Anda masih waras kan? Anda dari tadi mengobrol sama angin loh." Mendengar pertanyaannya, seketika itu juga Raoul tersadar jika hanya dirinya saja yang bisa melihat Rafael. Meskipun begitu, alih-alih menjelaskannya pada Jack dan para pembawahannya, Raoul malah kembali bertanya pada Rafael, "Kau yakin bisa membantu kami, Rafael?" Rafael yang percaya diri membalas, "Benar, kau percaya padaku kan?" Tentu saja, sikap Raoul yang seperti itu membuat Gus bergumam, "Master, kenapa ya? Dia tidak menggunakan guild communication, jadi kau tidak tahu dia bicara dengan siapa." Nakia yang memperhatikannya pun berpikir, hawa kehadiran yang samar-samar serta mana itu adalah makhluk yang berbicara dengan Master. Dengan pikiran seperti itu, Nakia pun mengatakan, "Sebaiknya kita tunggu saja. Kelihatannya beliau sedang mencari cara sebuah solusi." Kemudian, Rappel yang berniat membantu Raoul pun menjelaskan, "Dengan mana stone ini, aku bisa memberikan kalian pemulihan sementara dengan menggunakan spirit spell milikku. Itu tidak akan berdampak pada potion immunity kalian kok. Dan yang ku maksud dengan sementara adalah, aku akan menambahkan batas maksimal staminamu secara paksa. Jadi, kamu harus menyelesaikannya semua ini sebelum matahari terbit. Bisakah kamu melakukannya?" Mendengar penjelasannya, Raoul pun terdiam sebentar, lalu mengumpulkan kenaiknya berkata, "Perhatian semuanya, dengan mempertimbangkan keadaan ibu kota saat ini, kita tak bisa membuang banyak waktu lagi. Aku tahu kalian semua pasti lelah, tapi aku mendapatkan sebuah cara untuk meningkatkan stamina kalian. Akan kujelaskan nanti, tetapi pertarungan kali ini akan sangat berbahaya dan berbeda dari pertarungan yang kita lakukan di dalam gate. Kita sekarang masih di tengah-tengah peperangan, jadi aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian semua.
Apa kalian semua masih mau bertarung bersamaku? Mendengar perkataannya, mereka semua pun sedang berpandangan satu sama lain. Lalu dengan serentak mereka mengatakan, "Tentu, Master." Saat kemudian, di salah satu jalanan ibu kota, terlihat dua orang penjaga yang tengah bertahan semaksimal mungkin dari para anggota Imperial Hound di sana. "Bajingan, jangan gentar, masih ada banyak penduduk di belakang kita, jadi kita harus menghentikan mereka." Melihatnya yang begitu gigih, anggota Imperial Hound pun langsung mencibirnya. "Cih, kenapa mereka semua gegabah? Kenapa mereka berjuang sekeras ini saat mereka tahu kalau mereka akan mati di sini? Apa kalian tidak tahu kalau tak ada seorang pun yang bisa membantu kalian? Kerajaan ini sudah berada di lengan kekaisaran loh." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, mereka semua dikejutkan oleh beberapa pedang yang datang berterbangan ke arah mereka. Ditambah lagi, Raul muncul dengan para kenaiknya sembari berteriak, "Bangkitkan keberanian kalian! Wahai satria kerajaan Ruben, karena The First Knight sudah tiba di sini untuk membantu kalian." Lihat kedatangannya yang langsung melibas anggota Imperial Hound di sana. Para penjaga yang masih bertahan pun seketika tersenyum lebar karena akhirnya harapan mereka telah datang. Itu kan The First Knight. Tuan Raul telah tiba. Sang pelindung Turium telah tiba. Semuanya, ayo kita ikuti The First Knight. Ayo kita lancarkan serangan balik. Kemudian Raul pun memacu kudanya ke istana kerajaan. Di mana di jalannya, Philip di sampingnya berkata, "Master, kelihatannya para pemberontak itu sudah mengambil alih di dalam kastil. Bukankah kita harusnya menyelamatkan keluarga kerajaan, lalu mengambil alih istana terlebih dahulu?" Jack di belakangnya menambahi, "Sialan, kenapa pula kita harus merebut kembali istana kita sendiri? Dasar anak bajingan." Mendengar perkataan mereka, Raul pun menghentikan kudanya lalu menuturkan, "Tidak, aku sendiri yang akan menyusup ke dalam istana. Kalian temui Bernard dan Homer untuk melindungi ibu kota." Tentu saja perkataan Raul membuat para kenaiknya terkejut. "Hah? Master, Anda akan melakukannya sendiri?" Bahkan Raphael pun berkomentar, "Bukankah itu terlalu berbahaya, Raul? Tak peduli sekuat apa dirimu, kau tidak akan bisa menghadapi pasukan sebanyak itu sendirian." Raul pun meliriknya membalas, "Aku tidak perlu melawan mereka semua sekaligus, karena sering berjalannya waktu, mereka pasti juga akan merasa ada yang khawatir." Lalu, sembari memberikan bendera First Knight pada Philip, Raul mengatakan akan lebih efektif untuk melakukan penyusupan dengan jumlah pasukan yang kecil dan mengobrak-abrik mereka dari dalam. Dan juga, kau harus fokus dalam menghabisi seluruh pemberontak yang ada di dalam ibu kota. Paham? Philip pun mengangguk membalas, "Baiklah, Master, tolong kembalilah dengan selamat." Jack dan Pierce menambahi, "Jangan khawatirkan keadaan di luar sini, Master. Tunjukkan saja kemampuanmu pada mereka. Kami akan segera membersihkan sang pemberontak yang ada di ibu kota. Setelah itu, kami akan membantu Anda masuk istana kerajaan, Master." Mendengar perkataan mereka, Raul pun tersenyum mempercayakan semuanya. Lalu, sembari bersiap dengan kudanya, Raul bertanya pada Raphael, "Apa kau siap, Raphael?" Raphael membalas, "Tentu saja, siap dong." Dengan begitu, Raul pun segera memacu kudanya. "Baiklah kalau begitu, ayo pergi." Hiya! Kita beralih ke dalam istana kerajaan, di mana terlihat Pangeran Gerard yang tengah berhadapan dengan beberapa anggota Imperial Hound sendirian. Melihatnya yang begitu bersikeras mempertahankan dirinya, Kapten Royal Guard Istana, Josh Ruben, yang telah berkhianat dengan kerajaannya berkata, "Oh, kelihatannya aku tak mengenali Anda dengan cukup baik, Tuan Pangeran. Aku tak menyangka Anda punya skill berpedang yang seperti ini. Meskipun itu adalah pertarungan 1 lawan 1, aku tak menyangka Anda bisa mengalahkan pasukan kekaisaran yang mengenakan power armor. Kelihatannya usaha Anda di akademi tidaklah sia-sia." Pangeran Geralt yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya membalas, "Kapten Jose, jangan bilang kau juga bergabung dengan kekaisaran. Apa kau tak malu pada leluhurmu yang sudah melayani kerajaan ini selama bertahun-tahun?" Kapten Jose tersenyum menimpali, "Apa Anda mau mencermaiku sekarang? Apa Anda masih belum paham akan situasi Anda saat ini, Tuan Pangeran? Alasanku membiarkan Anda hidup sampai saat ini adalah untuk memberikan penghormatan terakhirku. Apa Anda tidak paham akan hal itu?" Tentu saja perkataannya membuat Pangeran Gerard mengertakkan giginya. Namun, belum sempat Kapten Jose mengintimidasinya lebih jauh lagi, Pangeran Herdian muncul mengatakan, "Sudah cukup, biar kau yang mengurus Pangeran ke-6.
Kau pimpin saja pasukan untuk menjaga bagian belakang istana. Tentu saja, kehadirannya di sana membuat Pangeran Gerard terkejut. Meskipun begitu, Kapten Jose yang langsung bertanya padanya, Tuan Pangeran, saya dengar Anda sedang berhadapan dengan Tuan Claude Carson. Sembari terus melangkah mendekati Pangeran Gerard, Pangeran Hardigan menimpali. Kau pikir aku perlu waktu selama itu untuk mengalahkan Carson? Aku mendapat laporan kalau pasukan penjaga kerajaan tengah berkumpul di bagian belakang istana. Aku akan mengurus hal ini sendiri. Jadi, pergilah ke sana. Ini pun diakhiri dengan mendengar perintahnya. Tanpa banyak tanya, Kapten Joseph pun segera membawa pasukannya pergi dari sana. Baiklah, semuanya ikut aku.